iman Yesus menyatakan tentang apa, saudara, kandungannya? Menyatakan tentang kandungan, tentang Allah Tritunggal, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, inkarnasi. Ya. Dalam arti kata lain, menyatakan tentang iman kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristen. Pengakuan, saudara. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kembali kepada teks Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 21. Kita membaca di sini. Ternyata di sini juga menyatakan beberapa peristiwa-peristiwa penting khususnya mengenai Yesus Kristus, ya, yang diisytiharkan sebagai apa? Anak Allah yang memberikan hidup yang kekal. Dan apakah pengisytiharan tersebut? Mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama di sini, Yesus ditinggikan dari segalanya. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 bersama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perhatikan di sini, ya, dikatakan di sini dan sama seperti Musa meninggikan ular. Ya, kalau kita membaca ini, kalau saya tidak silap itu dari kitab Ulangan, saudara. Ketika orang-orang Israel memberontak terhadap Tuhan, berontak terhadap Musa, maka Allah mengutus ular-ular, ya, untuk mematuk kaki orang-orang Israel yang memberontak. Dan pada akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, minta diselamatkan. Allah menyuruh Musa meninggikan apa? Membuat satu ular tembaga, supaya siapa yang melihat ular tersebut, walaupun sudah dipatuk, tidak akan mati. Nah, apa persamaannya di sini, saudara? Yesus Kristus ini tinggikan di mana? Ya, ditinggikan di atas kayu salib. Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menebus hidup kita daripada dosa-dosa kita. Sehingga apa, saudara? Kematian Yesus di atas kayu salib itu menandakan bahwa kita sudah memiliki kemenangan atas dosa-dosa kita. Kita tidak lagi terikat. Kita tidak lagi di bawah kutuk dosa, tapi kita bebas daripada dosa. Karena apa? Yesus sudah ditinggikan di atas kayu salib. Dalam arti kata lain, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Saya paling senang membaca bagian-bagian akhir ini daripada Injil Yohanes ini. Kalau kamu perhatikan, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia katakan apa? Sudah selesai. Itu yang saya paling suka sekali. Sudah selesai. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib menandakan kemenangan kita, saudara. Coba kita lihat, saudara, dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 hingga 57. Nah, kalau ada slide-nya tayangkan saja ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 hingga 57. Saya akan bacakan di sini. Dikatakan apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi, perhatikan ini, saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Kita sudah dimenangkan. Yesus ditinggikan di atas kayu salib supaya kita beroleh kemenangan. Saudara, itu sebabnya inilah yang perlu kita isytiharkan kepada diri kita, bahkan juga kepada orang-orang lain, bahwa kita ini adalah orang yang sudah dimenangkan. Amin, saudara. Kita bukan orang yang masih terikat, tapi kita adalah orang yang sudah dimenangkan, bebas daripada dosa. Karena itu jangan kita malu mengakui Yesus, saudara.
Ya. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Pengisytiharan yang pertama adalah kita adalah orang yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Yesus itu ditinggikan. Ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua di sini adalah Yesus adalah penyelamat manusia yang berdosa. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Perhatikan di situ. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus tidak hanya ditinggikan di atas kayu salib, tapi Yesus juga adalah penyelamat umat manusia yang berdosa. Dan pada bahagian ini, saudara, kita melihat bagaimana tindakan Allah yang penuh kasih itu mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai apa? Penyelamat manusia. Ya, sebagai penyelamat umat manusia. Tindakan kasih Allah ini menyatakan bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus bukan untuk menghakimi. Bukan datang untuk menghakimi dunia, melainkan apa? Menyelamatkan dunia. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai manusia yang berdosa, sebenarnya kita yang harus menanggung segala dosa kita. Ya. Sebagai satu contoh yang sederhana, kalau kita melakukan jenayah, ya, siapa yang dihukum? Kita, bukan? Ya. Kalau kita langgar lampu lampu isyarat, ya, merah pun kita jalan saja, pasti kita akan didenda. Ya. Kalau kita lambat pergi kerja, tentu saja majikan kita marah dengan kita. Ya. Artinya di sini, siapa yang buat salah, dia harus menanggung kesalahan itu. Tetapi tidak, saudara. Perhatikan di sini. Allah Bapa itu mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai satu anugerah yang besar. Ya. Menyelamatkan manusia yang berdosa, saya dan saudara. Ya. Ini merupakan satu apa? Satu tindakan penyelamatan daripada Allah. Coba kita lihat, saudara. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Nah, saya akan bacakan saya di sini. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Perhatikan, untuk menanggung banyak dosa orang. Ya. Jadi Kristus mati di atas kayu salib, menanggung banyak dosa saya dan saudara. Yang seharusnya kita yang mati di atas kayu salib, bukan Kristus, bukan Yesus. Kita ini yang selalu tidak mentaati firman Tuhan. Tapi perhatikan di sini, saudara. Yesus mati di atas kayu salib sekali, menanggung dosa banyak. Perhatikan lagi. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan, perhatikan, keselamatan kepada mereka yang dia. Pertama dia datang menanggung dosa kita. Kedua kali datang nanti menganugerah apa? Keselamatan.
Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mencatat di sini, tidak akan berada di bawah hukuman. Kita beroleh anugerah keselamatan daripada Allah Bapa itu sendiri. Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita boleh mengisytiharkan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Kita bukan hanya dimenangkan oleh Kristus, tetapi kita juga sudah diselamatkan. Amin, saudara. Kita sudah diselamatkan. Ini yang perlu kita isytiharkan di dalam diri kita. Ingatkan ini, saudara. Walau bagaimanapun, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang ketiga yang saya ingin kongsikan kepada kita semua di sini adalah respon terhadap Yesus. Bagaimana kita merespon Yesus di dalam hidup kita? Kita tahu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya, memberikan kita kemenangan atas dosa. Menyelamatkan kita daripada dosa, daripada hukuman. Tapi bagaimana kita merespon Yesus? Coba kita lihat. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Dikatakan di sini, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perhatikan di sini respon terhadap Yesus. Ya, ini mungkin menjadi satu bagian cabaran bagi kita semua. Siapa kita? Ya. Kadang-kadang kita mengatakan, oh saya sudah terima Tuhan. Kita tahu kita ini orang dimenangkan. Kita tahu ini kita orang yang diselamatkan. Pertanyaannya adalah respon. Kalau kita membaca di sini, saudara, ya ternyata tidak semua orang menerima Yesus. Buktinya di sini, ya. Seharusnya ini menjadi kabar baik, saudara. Ya. Keselamatan yang kita terima itu berita baik. Amin, saudara. Tapi tidak semua orang menghargai. Tidak semua orang menerima. Ya. Mengapa? Perhatikan di sini. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia apa? Lebih menyukai lebih. Dia tidak hanya mengatakan tidak suka, tapi ada satu penegasan di sini, lebih atau sangat menyukai apa? Perbuatan-perbuatan yang jahat. Bukan hanya suka perbuatan-perbuatan yang jahat, dikatakan apa? Membenci. Ya. Membenci. Saudara yang dihormati oleh Yesus Kristus. Nah, kita mau belajar di sini, saudara. Kalau saya ingin mengajak kita membaca Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan di sini sebagai perbandingan saja. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan, ia telah datang ke dalam dunia. Dia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara, dalam Yohanes pasal yang ketiga dan ayat 19 hingga dan 20 dikatakan di sini, manusia itu lebih menyukai kegelapan atau kejahatan, membenci dan tidak mau datang kepada terang, kepada Yesus. Sederhananya di sini adalah
manusia menolak Yesus. Ya. Kira-kira apa perasaan saudara? Ya. Kalau kita mengatakan bahwa inilah rumah kita, ya, ya, semua kita ini adalah keluarga. Tapi begitu kamu masuk di pintu masuk di situ, ya, orang melihat kamu dengan pandangan yang sinis, ya. Begitu kamu masuk, orang sudah cakap-cakap, ya. Sudah itu dibenci lagi, datang lagi dia, malasnya. Baru sih kita dibuka pintu, bukan? Baru kita mau masuk lagi, kenapa ya kau masuk ya? Kamu di sebelah sana saja. Kira-kira apa perasaan kita? Ya. Kamu berdiri, saya di depan sanitas sana tuh yang, kenapa ya masuk? Kira-kira apa perasaan? Yesus, saudara. Alkitab mencatat pemilik dunia abadi ini. Dia ciptakan seluruh isi dunia ini. Tapi begitu dia datang, Alkitab mencatat tidak dikenal. Bukan hanya tidak dikenal, tidak diterima. Respon. Padahal kita ini sudah mengenal kasih karunia Allah. Kita menyatakan kita orang yang dimenangkan, orang yang diselamatkan. Tapi hati kita masih keras menolak Yesus. Jadi kalau hati kita masih keras menolak Yesus, sia-sialah apa yang kita istiharkan. Nah, saudara, dikatakan lagi di sini, ya. Tetapi bagi orang yang menyukai terang, ya, orang suka kepada terang, dikatakan di sini apa? Mereka akan datang kepada Yesus sebab perbuatan mereka adalah benar dalam Allah. Ayat yang ke-21, ya. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Ya. Ini menunjukkan apa, saudara? Orang yang sudah sadar, yang tahu bahwa hidupnya itu sudah diisytiharkan menang, hidupnya itu sudah diisytiharkan apa? Diselamatkan, dia memiliki apa? Hubungan dengan Allah. Seharusnya begitu. Ya, bukan menjauh, bukan menolak, menerima, saudara. Memiliki hubungan di dalam Kristus. Jemaatnya dikasih dalam Yesus Kristus. Ya. Yang mana respon kita, saudara? Menolak atau menerima? Kalau kita menerima Kristus, maka apa yang kita ikhtiarkan selama ini itu sangat-sangat berharga, bernilai. Saudara, sebagai kesimpulannya kepada kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak atau menggalakkan saudara-saudara, termasuklah diri saya sendiri, ya, supaya kita tidak malu mengakui iman kita, saudara. Ya. Sebentar tadi Reverend Hillary ada mengatakan tentang pembaptisan, ya. Perhatikan itu pembaptisan itu, saudara. Ya, bila sudah dibaptis itu kan, saya menandakan tanda salib di dahimu, janganlah engkau apa? Malu. Janganlah engkau malu mengakui imanmu. Ya, itu kalimat seterusnya. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah kita malu? Atau kita berani mengisytiharkan, saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya orang yang diselamatkan, saya orang yang sudah dimenangkan, saya tidak akan tinggalkan Yesus. Itu sebabnya, saudara, saya ingin menutup khotbah pada pagi hari ini dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga
ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Perhatikan saudara. Dan segala lidah apa? Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara. Setiap lidah harus mengaku bahwa apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Aku itu di dalam diri kita, saudara. Dalam segala hal, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Inilah yang kita harus istiharkan di dalam diri kita. Ya, bahwa kita adalah orang yang sudah dimenangkan, kita adalah orang yang sudah diselamatkan, dan kita menerima Yesus dalam diri kita, dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan akan terus mengukuhkan, menguatkan iman kami kepadamu ya Bapa. Bahwa kami adalah orang yang sudah dimenangkan, orang yang sudah diselamatkan. Kami buka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bahkan kami juga mengakui Engkau Tuhan adalah Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kami. Amin.